Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami belajar menjadi keluarga Allah, bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu. Kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab 8, Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Bab 9, Dampak Modernisasi bagi Keluargaku. Bab 10, Relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Bab 11, Home Sweet Home. Pemahaman yang keliru tentang esensi dari gaya hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Pemahaman yang benar tentang gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup modern. Jelaskan gagasan apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf dan saudaranya dalam kitab Kejadian 35 ayat 22-29 dan Kejadian 37 ayat 3-11 terkait dengan gaya hidup modern. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 22-29 mengungkap tentang keluarga Yakub yang memiliki 13 orang anak Yakub, yakni yang bernama Yusuf. Yusuf pun tumbuh dengan sangat baik menjadi anak yang baik. Namun, oleh karena sikap Yakub yang sangat pilih kasih terhadap anaknya, maka saudara-saudara Yusuf yang lain merasa iri hati. Rasa iri hati ini mengakibatkan mereka membuat rencana jahat untuk si Yusuf dengan menjualnya sebagai budak. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 3-11 memberikan pelajaran positif kepada kita semua mengenai ketaatan seseorang kepada Tuhan sebagai pemelihara kehidupan. Yusuf sebagai pemimpin muda di tanah Mesir memiliki gaya hidup modern dan penuh kecukupan. Bahkan bisa dibilang hidupnya penuh kelimpahan berkat. Meskipun demikian, ia tetap memiliki keteguhan hati untuk memelihara kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Walaupun keluarganya pernah membuangnya, namun ia mampu mengubah keluarga menjadi lebih baik, hidup berkecukupan, dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Pertanyaan selanjutnya, perjumpaan Yesus dengan orang muda yang kaya raya dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16-26 memberikan kita pengajaran penting tentang gaya hidup modern. Jelaskan pengajaran positif apa yang dapat kita peroleh dari kisah tersebut. Teks ini berbicara mengenai orang muda yang kaya yang tentu saja memiliki gaya hidup modern pada zaman itu. Akan tetapi hidupnya yang berkelimang harta dan gaya hidup yang up to date menjadikannya puas dengan hidupnya itu. Ia mengalami kekosongan dan kebimbangan hidup yang membuatnya harus mencari jawaban kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi jawaban atas pertanyaan hidupnya, orang muda itu menjadi sedih akibat dari sangat banyaknya harta benda yang ia miliki. Ia mengalami kebingungan atas pilihan hidup yang ingin ia jalani. Namun di tengah kebimbangan tersebut, ia lebih memilih untuk hidup dengan harta duniawinya, sehingga ia terjebak dalam pengaruh buruk dari gaya hidup yang ia pilih. Anak muda tersebut lebih mengasihi kehidupan duniawi yang menjadi gaya hidupnya dibanding sumber kehidupan itu sendiri, sehingga ia rela kehilangan Yesus Kristus sebagai sumber dari segala kehidupan yang ia miliki di dunia. Teks di atas adalah suatu contoh negatif dari seseorang yang tidak mampu menguasai kehidupannya dan tidak mampu menghindari dampak negatif dari gaya hidup modern yang ia miliki. Akibatnya ia kehilangan sumber dari segala kehidupan sejati, yaitu Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Belajar dari Alkitab, kita bisa menemukan contoh dampak modernisasi atau perubahan zaman yang positif maupun negatif bila dikaitkan dengan keluarga. Jelaskan dampak negatif apa yang dapat kita peroleh tentang modernisasi yang dikaitkan dengan keluarga seperti yang dikisahkan dalam 1 Samuel 16 ayat 1-12. Pada nats tersebut dijelaskan bahwa karena didikan Isai di dalam rumah memengaruhi cara hidup Daud selanjutnya, terutama ketika dia sudah menjadi raja. Berbagai kebijakan berinisiatif untuk melakukan perang dan memaksakan keadaan damai lewat ancaman merupakan hal yang kiranya tidak perlu kita teladani. Jelaskan dampak positif apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang modernisasi seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 22-33. Dalam teks Efesus 5 ayat 22-33 merupakan nasihat kepada orang Kristen yang hidup di kota metropolis, pusat perdagangan modern di kerajaan Romawi. Di tengah masyarakat modern banyak orang yang bersikap egois, pemikiran pragmatis, mentuhankan modernisasi, kurangnya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan banyak terjadi penyimpangan di dalam keluarga. Dalam konteks seperti ini, penulis kitab memberikan saran sederhana mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan sesama anggota keluarga Kristen, meletakkan pondasi kehidupan keluarga kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Efesus pasal 5 ayat 22-24. Hubungan yang terjalin dalam keluarga Kristen mencerminkan nilai-nilai keadilan tertulis di ayat 28. Kesetaraan tertulis di ayat 33, serta anjuran agar semua anggota keluarga mempunyai kesadaran dan melakukan fungsi masing-masing sesuai perannya. Nats ini memberikan teladan bagi kita semua mengenai bagaimana menjalankan kehidupan di tengah pengaruh negatif peradaban modern yang makin merusak fungsi-fungsi keluarga Kristen. Pertanyaan selanjutnya, anak merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi yang luar biasa sehingga anak-anak memerlukan didikan untuk mengembangkan potensinya dengan sungguh-sungguh. Jelaskan bagaimana kita seharusnya mendidik anak dalam pengajaran iman seperti yang difirmankan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7-9. Ayat ini berisi panggilan untuk mengajarkan iman pada setiap situasi. Oleh karena itu berbagai kesempatan dapat dipakai sebagai kesempatan untuk mengajarkan iman. Hal mendidik dan mengajar anak adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang tua. Apabila orang tua tidak mendidik anak-anaknya, maka ia tidak mentaati perintah Tuhan. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang layak untuk kehidupan di masa depan. Jika pendidikan ini tidak diperolehnya, maka orang tua memberikan masa depan yang suram bagi anaknya sendiri. Setiap keluarga harus mampu memberikan dan membuat suasana keluarga yang aman, tentram, dan damai sehingga terjalin hubungan persaudaraan dan ikatan yang akrab atas dasar kasih sayang. Jelaskan bagaimana contoh gambaran paling ideal bagi keluarga Kristen yang dicontohkan dalam keluarga kudus Maria dan Yusuf dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 41-52. Dalam Lukas pasal 2 ayat 41-52 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remaja taat pada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama keluarga. Dia berkembang secara sehat dan utuh.
Keluarga tersebut merupakan teladan bagi setiap pasangan Kristiani dalam membina keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya masing-masing keluarga Kristen dapat menghadirkan Kristus di dalam kehidupannya. Dengan demikian, keluarga Kristen dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluargaku adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluargaku sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melalui kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.